Saya masih ingat betul hari itu, suatu siang di musim kemarau di Jakarta, ketika sinar matahari menyorot seperti pisau yang menusuk langsung ke permukaan jalan Tanah Abang. Udara tebal oleh kabut asap, bau bensin bercampur dengan aroma minyak goreng dari gerobak pedagang kaki lima di pinggir jalan menciptakan aroma pekat yang akrab di kota ini. Saya biasanya hanya melintas di sana, menutup rapat kaca mobil, dan membiarkan AC meredam kebisingan di luar. Namun, hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya memperhatikan wajah-wajah di sisi lain jendela mobil. Ada anak-anak berkulit gelap, kurus kering, tangan memegang botol plastik dan kain lap, menyelinap di antara kemacetan mobil seperti bayangan. Salah satunya, saya tidak pernah menyangka akan mengubah hidup saya selamanya. Namanya Raffi, baru berusia 10 tahun. Ketika mobil saya berhenti di perempatan Tanah Abang, saya melihat anak itu berusaha meraih untuk mengelap kaca sebuah SUV, keringat bercucuran, punggung bajunya penuh debu jalanan. Orang di dalam mobil melambaikan tangan, membentak, "Pergi ke tempat lain, jangan kotori mobil saya." Anak itu hanya menunduk, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia beralih ke mobil lain, tetap sabar, tetap tersenyum. Mungkin, pada usia itu, ia telah belajar bahwa keheningan terkadang lebih aman daripada perlawanan. Saya tidak mengerti mengapa hari itu, tatapan matanya membuat saya menoleh lama sekali. Tatapan yang sekaligus tegar, sekaligus sedih seolah menyimpan usia tua dalam tubuh seorang anak kecil. Sore itu, ketika kembali ke kantor, bayangan itu terus menghantui saya. Di bawah kolong jembatan Tanah Abang, anak-anak seperti dia tak terhitung jumlahnya. Kota ini menelan mimpi berapa banyak orang, dan saya, yang duduk di ruangan ber-AC dingin, mungkin juga ikut andil dalam penelanan itu. Malam itu, Raffi meringkuk tidur di bawah kolong jembatan. Saya baru tahu itu setelahnya, ketika ia menceritakannya. Itu adalah tempat berlindung puluhan anak lain. Tanpa rumah, tanpa ranjang, tanpa selimut. Setiap malam, suara klakson mobil berpadu dengan suara azan yang menggema dari masjid terdekat, menciptakan suara campur aduk antara duniawi dan yang sakral. Raffi bercerita bahwa ia sering mendongak menatap langit malam, di tengah asap dan lampu kuning, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, semoga besok aku bisa sekolah lagi. Ya Allah, semoga besok aku bisa sekolah lagi." Seorang anak berusia 10 tahun tetapi masih percaya pada keajaiban. Sementara saya, seorang pria berusia 45 tahun telah lupa bagaimana rasanya berdoa. Kehidupan Raffi berputar di sekitar lingkaran-lingkaran kecil. Pagi mengelap kaca mobil, siang meminta air minum, sore kembali ke warung Bu Siti, wanita penjual nasi uduk yang selalu menyediakan sudut kecil di samping dapurnya. "Raffi, kamu sudah makan?" Tanyanya sering. "Belum, Bu. Hari ini saya cuma dapat 10.000. Bu Siti tersenyum, memberinya sepiring nasi hangat. "Makanlah, Nak. Uang tidak sepenting perut kenyang. Allah akan membalas jika kamu hidup baik." Dalam tatapan wanita itu, saya menyadari sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Belas kasih. Mungkin Raffi tumbuh dari butir-butir nasi kebaikan seperti itu. Jakarta di sore hari selalu memiliki keindahan yang aneh. Keindahan yang bercampur antara kelelahan dan harapan. Raffi sering duduk di bawah pohon dekat halte busway, memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Mungkin ia bertanya-tanya mengapa di tengah kota jutaan orang, tidak ada yang bisa berhenti menatapnya lebih dari 1 detik. Saya membayangkan wajahnya saat itu, gelap, rambut kaku karena debu, mata besar tetapi memancarkan ketegasan yang langka. Anak itu tidak mengemis kepada siapapun, hanya ingin bekerja, ingin hidup dengan tangannya sendiri. Di dunia di mana orang menilai satu sama lain melalui pakaian dan status, Raffi seperti jiwa yang tersesat, berusaha mempertahankan sedikit harga diri yang tersisa. Menjelang malam, kota mulai menyalakan lampu. Cahaya dari gedung-gedung tinggi menyorot ke kanal hitam, memantul di permukaan air seperti ribuan keping emas pecah. Raffi duduk meringkuk, tangan memeluk lutut, punggung bersandar pada tiang beton. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar.
Saya tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali mendengar bagian cerita itu, saya merasa tercekat di dada. Sementara ribuan orang seperti saya sedang makan malam di restoran mewah, seorang anak duduk sendirian di bawah kolong jembatan, mendengarkan lantunan doa dan berdoa untuk sebuah kesempatan untuk bersekolah. Aku tidak meminta rumah besar atau mobil bagus, ya Allah. Raffi pernah bercerita, cuma butuh seseorang percaya bahwa aku juga pantas menjadi orang baik. Di tengah kemacetan, lampu mobil tiba-tiba menyorot ke kolong jembatan. Cahaya itu memantul di mata Raffi, menyinari wajah kecil yang kotor tetapi bersinar terang. Di atas, gedung-gedung kaca berkilauan dengan cahaya keemasan, tempat orang-orang seperti saya bekerja, menghitung uang, melupakan hal yang paling penting, kemanusiaan. Saat itu, Raffi tidak tahu bahwa salah satu ruangan itu milik saya, Pak Arman Wijaya, CEO Nusantara Energi Pratama. Seseorang yang memegang ribuan karyawan, jutaan dolar, tetapi justru kehilangan apa yang masih dipegang anak itu. Iman. Mungkin takdir telah mulai menenun benang tak terlihat di antara dua manusia di dua ujung dunia. Yang satu berdiri di ketinggian, dan yang satu menatap ke atas dari kegelapan. Terkadang di tengah kehidupan yang penuh debu ini, tatapan mata yang tidak disengaja juga bisa menjadi awal dari sebuah keajaiban. Saya pernah menjadi orang yang percaya bahwa dunia ini beroperasi dengan akal sehat, dengan uang dan hukum. Tetapi setelah hari itu, saya mengerti. Ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, hanya dapat dirasakan dengan hati. Dan itu dimulai dari seorang anak yang mengelap kaca mobil di Tanah Abang. Jika Anda pernah menyaksikan seorang anak harus berjuang melawan kemiskinan, namun tetap mempertahankan senyumnya, Anda akan mengerti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada status atau uang, tetapi pada iman yang tidak pernah padam di hati manusia. Jika Anda juga percaya bahwa di suatu tempat masih ada anak-anak seperti Raffi yang pantas mendapatkan kesempatan, silakan tinggalkan komentar Y. Karena siapa tahu, hanya tindakan kecil Anda bisa menjadi awal dari sebuah keajaiban. Saya tidak akan pernah lupa sore itu. Sore yang lembab, ketika langit Jakarta baru saja berhenti hujan ringan. Udara terasa tebal oleh uap air, setiap tetes yang masih menempel di permukaan jalan memantulkan cahaya lampu kuning mobil yang berkedip-kedip. Kota itu masih bising, masih tergesa-gesa, seolah tidak ada yang peduli bahwa ada seorang pria yang hampir pingsan di tengah keramaian itu, yaitu saya. Rapat di akhir hari berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Kepala saya pusing dengan angka-angka, kontrak, dan perdebatan tanpa akhir tentang saham, keuntungan, dan kekuasaan. Saya meninggalkan ruang rapat ketika semua orang masih berdiskusi, hanya ingin menghirup sedikit udara segar di luar. Saya pikir saya hanya butuh beberapa menit untuk menenangkan diri. Tetapi saya tidak menyangka, hanya beberapa menit itu telah mengubah seluruh hidup saya. Ketika melangkah keluar dari gedung Nusantara Energi Pratama, saya merasakan jantung saya berdetak kencang secara tidak normal. Keringat dingin membasahi leher saya, tangan saya gemetar. Mungkin karena terlalu stres, kata saya pada diri sendiri, saya selalu percaya bahwa saya mengendalikan segalanya, termasuk tubuh saya. Tetapi kesombongan terkadang adalah peringatan terakhir dari takdir. Suara klakson mobil nyaring, bau bensin menyengat. Saya hendak mengulurkan tangan memanggil taksi, tetapi rasa sakit tiba-tiba menyerang. Menusuk seperti pisau di tengah dada, saya berlutut. Segala sesuatu di sekitar menjadi buram, suara-suara terdengar melar seperti di dalam air. Saya mendengar suara langkah kaki, suara orang berbicara, tetapi tidak ada yang menyentuh saya. Mungkin orang mabuk lagi? Zaman sekarang, banyak yang pura-pura, hati-hati jangan sampai tertipu. Saya mencoba membuka mata, tetapi hanya melihat bayangan orang melintas. Jakarta, kota yang pernah saya banggakan sebagai jantung dinamis Indonesia, tiba-tiba menjadi dingin dan asing. Saya ingin berteriak minta tolong, tetapi suara saya tercekat. Dan kemudian, di tengah kepanikan itu,
sebuah suara kecil terdengar. "Pak, bangun Pak, jangan tidur di sini." Sebuah tangan kecil menyentuh bahu saya dengan lembut. Tangan itu gemetar tetapi terasa hangat. Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas, hanya mendengar suara itu berulang kali di tengah gerimis. "Pak, kuat. Ada orang yang gak mau bantu. Saya bantu. Jangan takut ya Pak." Di tengah kesamaran, saya merasakan napas terengah-engah anak itu. Ia berusaha menarik saya ke pinggir jalan, meskipun tubuhnya hanya setengah dari tubuh saya. Saya mendengar suara roda mobil berdecit sangat dekat. Suara seseorang berteriak, "Hei, minggir, mau mati." Anak itu tetap tidak berhenti. Saya mendengar suara langkah kaki berlari, suara pintu kaca dipukul, lalu suara panggilan panik. "Pak Satpam, tolong, ada orang pingsan di depan gedung." Setelah itu kegelapan menelan saya. Ketika saya membuka mata, cahaya putih menyilaukan membuat saya menyipit. Bau disinfektan menyelimuti. Saya terbaring di ranjang rumah sakit, selang infus terpasang di lengan saya. Suara seorang dokter terdengar di telinga. "Anda sudah sadar Pak Arman, Anda baru saja lolos dari serangan jantung yang berbahaya." Saya terengah-engah, masih belum bisa memahami apa yang terjadi. Pada saat itu, bayangan tangan kecil di tengah hujan tiba-tiba muncul di kepala saya dengan sangat jelas. "Anak itu di mana?" tanya saya. Dokter menatap saya terkejut. "Anak yang mana, Pak?" "Anak kecil yang menyelamatkan saya, dia di mana?" Tetapi tidak ada yang bisa menjawab. Saya melihat keluar jendela, tempat hujan masih turun rintik-rintik. Di luar sana adalah Jakarta, tempat manusia selalu tergesa-gesa. Saya pernah berpikir kebaikan adalah kemewahan. Tidak ada di antara gedung-gedung kaca yang dingin. Tetapi tangan kecil itu membuat saya merasa salah. Sehari kemudian, ketika saya sudah lebih sadar, saya meminta Rudy, asisten saya, untuk menyelidiki tentang anak di tengah hujan. Dia menatap saya bingung. "Anda ingin mencari anak pengelap kaca mobil? Di Tanah Abang ada ratusan anak seperti itu." "Tidak, dia berbeda. Dia tidak meminta uang kepada saya. Dia menyelamatkan saya." Rudy mengangguk pelan, tetapi raut wajahnya masih ragu. Saya tidak menyalahkannya. Karena saya sendiri, jika orang luar juga akan meragukan. Saya diizinkan keluar dari rumah sakit setelah beberapa hari. Tetapi sore itu, sebelum meninggalkan rumah sakit, seorang petugas keamanan datang berbisik. "Pak Arman, ada seorang anak kecil yang pernah membawa Anda ke sini. Tetapi ia diusir oleh petugas lain. Mereka mengira dia adalah pencopet." Saya terdiam. Diusir? Mengapa? Karena anak itu miskin, pakaiannya kayaknya compang-camping. Orang-orang bilang dia pura-pura menolong untuk mencuri. "Kami minta maaf, Pak." Saya merasakan rasa malu membanjiri dada saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa diri saya, seorang pria sukses, berkuasa, begitu kecil. Saya sudah terlalu lama hidup di dunia keraguan, di mana uang mendefinisikan moralitas. Saya menatap tangan saya, masih ada bekas memar kecil tempat jarum infus. Jika bukan karena anak itu, mungkin saya tidak akan bernapas lagi untuk mendengar mereka mengatakan kata-kata itu. Sore hari, ketika mobil saya berhenti di depan gerbang rumah sakit, langit kembali hujan. Hujan Jakarta tidak deras, hanya berlarut-larut dan mendung seperti sebuah pengingat. Melalui jendela kaca, saya melihat sosok kecil seseorang meringkuk di bawah atap. Seorang anak laki-laki berambut basah, memeluk erat baju robeknya. Saya belum menyadari bahwa itu adalah dia. Saya hanya melihat mata itu memancarkan sesuatu yang telah lama hilang dari saya. Iman. Ketika mobil mulai melaju, saya mendengar Rudy berkata pelan, "Aneh sekali. Anak itu duduk di sini sejak pagi, sepertinya sedang menunggu seseorang." Saya menoleh ke belakang melalui kaca spion. Anak itu mendongak, matanya bertemu dengan lampu mobil,
bersinar terang seolah memantulkan seluruh kota di dalamnya. Saya tidak tahu bahwa tatapan itulah yang menghubungkan benang takdir antara saya dan dia. Malam itu saya tidak bisa tidur. Setiap kali saya memejamkan mata, saya melihat wajah anak itu. Saya mendengar suara tipis yang bergema di suatu tempat dalam ingatan di tengah hujan. Saya tidak tahu Bapak siapa, Pak. Saya hanya berpikir, kalau saya tidak bantu, Bapak akan meninggal. Kata-kata sederhana itu membuat hati saya tercekat. Seorang anak tanpa rumah, tanpa ada yang mengajari, tetapi mengerti apa yang telah dilupakan oleh kita para orang dewasa. Kemanusiaan. Ketika fajar menyingsing, saya memutuskan untuk mencarinya. Selebar apapun Jakarta, sebodoh apapun orang mengira saya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam diri saya yang mendorong. Mungkin rasa syukur, mungkin sebagian jiwa yang ingin menebus kesalahan karena pernah bersikap acuh, tak acuh terhadap orang-orang seperti dia. Saya tidak tahu bahwa hanya beberapa jam kemudian, pencarian itu akan membawa saya ke tengah pusaran kisah yang lebih dalam, di mana kebenaran dan keyakinan diuji hingga batasnya. Jika Anda adalah Anda, di antara satu sisi adalah akal sehat, percaya bahwa dunia ini hanya beroperasi dengan hukum materi, dan di sisi lain adalah iman bahwa Allah dapat mengatur setiap pertemuan sebagai keajaiban. Apa yang akan Anda pilih? Silakan tinggalkan komentar salah satu. Jika Anda percaya bahwa pertemuan tidak pernah kebetulan, atau dua, jika Anda masih mencari alasan untuk percaya bahwa kebaikan sejati ada di tengah kehidupan sehari-hari. Malam itu, ketika saya masih di ruang pemulihan, hujan deras tiba-tiba mengguyur Jakarta. Suara hujan yang menghantam kaca jendela rumah sakit terdengar seperti ribuan ketukan irama yang teratur, dingin, dan jauh. Saya masih belum sepenuhnya sadar setelah serangan jantung, tetapi di tengah kesamaran, saya ingat jelas suara anak itu, kecil, bergetar tetapi tegas. Pak, jangan takut. Saya akan panggil orang untuk membantu. Sebuah suara tanpa sedikit pun perhitungan, hanya ada belas kasihan sederhana dari seorang anak kepada orang asing yang terkapar di jalan. Namun, ketika saya sadar orang pertama yang masuk ke ruang perawatan bukanlah anak itu, melainkan kebisingan dari kata-kata tuduhan. Rudy, asisten saya, berdiri diam di sudut ruangan, wajahnya muram. Pak, saya ada sesuatu yang harus dilaporkan. Saya mengangguk pelan, menunggunya melanjutkan. Rudy ragu-ragu. Anak itu yang membantu membawa Bapak ke rumah sakit diusir oleh petugas keamanan. Saya mengerutkan dahi. Kenapa? Karena ada orang yang bilang dia mencoba mencopet dompet Bapak. Mereka bilang melihat dia memasukkan tangan ke saku jas Bapak saat Bapak pingsan. Orang-orang merekamnya, menyebarkannya di media sosial, dan sekarang semua orang mengira dia adalah pencuri yang pura-pura menolong. Saya terdiam. Rasa dingin menjalar di tulang belakang saya. Saya tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu, terutama tentang seorang anak yang telah menyelamatkan hidup saya. Rudy membuka ponselnya untuk saya lihat. Layar menyala, tulisan besar muncul. Anak maling pura-pura nolong, anak pencuri pura-pura menolong direktur. Di bawah kolom komentar ada ratusan ejekan, cemoohan. Orang miskin sekarang menakutkan sekali. Tadinya mengira pahlawan ternyata pencuri. Kebaikan zaman sekarang tidak ada yang tulus lagi. Saya melihat tulisan-tulisan itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa malu dengan dunia tempat saya berada. Dunia yang terlalu akrab dengan keraguan, hingga tidak lagi percaya pada kebaikan sejati. Saya meminta Rudy menunjukkan rekaman kamera keamanan rumah sakit kepada saya. Layar menampilkan gambar buram di tengah hujan. Anak kecil itu menyeret tubuh saya ke pinggir jalan, gemetar sambil memanggil bantuan. Dalam bingkai itu, dia hanya menyentuh saku jas saya pelan untuk membetulkan dompet yang hampir jatuh dari tubuh saya. Hanya itu. Tetapi momen itu dipotong, diperbesar, lalu diberi label mencopet. Tindakan baik diubah menjadi dosa hanya karena anak itu miskin.
Saya melihat gambar itu, hati saya tercekat. 10 tahun, celana robek, baju kotor, rambut acak-acakan, tetapi tatapan matanya jernih hingga membuat saya merasa sangat kecil. Pada saat yang sama, di luar gerbang rumah sakit, Raffi sedang duduk sendirian di bawah atap. Saya tidak tahu namanya saat itu, tetapi sekarang, ketika saya memejamkan mata, saya bisa membayangkan pemandangan itu seolah saya berdiri tepat di depannya. Dia duduk memeluk baju robeknya, air hujan bercampur air mata mengalir di pipinya. Setiap orang yang lewat melihatnya dengan tatapan dingin, tatapan yang pernah saya miliki di masa lalu. Seorang dokter jaga malam lewat, berniat bertanya, tetapi ketika mendengar petugas keamanan berkata, "Anak itu pencuri, jangan terlibat," ia hanya menggeleng dan melanjutkan langkah. Raffi tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendongak, menatap langit yang hujan deras, berbisik pelan. Mungkin orang baik nggak perlu dipercaya dulu asal Allah tahu. Mungkin orang baik tidak perlu dipercaya terlebih dahulu, asalkan Allah tahu itu sudah cukup. Jika Anda masih meragukan takdir aneh yang diatur kehidupan, cobalah mencari kisah-kisah lain di saluran ini. Mungkin Anda akan menyadari bahwa di setiap kesulitan tersimpan sebuah keajaiban. Malam itu, Rudy masih tinggal di rumah sakit untuk mengurus surat-surat kepulangan saya. Secara kebetulan, ia melihat ke layar kamera keamanan, melihat anak itu masih duduk di sana, meringkuk di tengah hujan. Dia menceritakan bahwa ketika hendak melangkah keluar untuk memanggilnya, sekelompok orang lewat, menunjuk dan berkata dengan keras, "Itu dia, anak kecil pencuri barang." Raffi terkejut, memeluk erat kantong bajunya, menundukkan wajahnya. Petugas keamanan itu bahkan mendekat, berniat mengusirnya, tetapi Rudy berhasil mencegahnya. "Jangan lakukan itu, dia hanya seorang anak kecil." Dia tidak mengerti mengapa ia mengatakan itu. Mungkin, sama seperti saya, di hatinya tiba-tiba muncul perasaan yang berbeda. Bukan kasihan, tetapi rasa iba. Saya terjaga sepanjang malam. Di kepala saya terus terngiang perkataan dokter. Jika tidak dibawa tepat waktu, Anda tidak akan selamat. Namun, orang yang telah memberikan saya kehidupan kini dituduh sebagai pencuri. Saya bertanya pada diri sendiri. Mungkinkah karena sikap acuh tak acuh dari orang-orang seperti saya, dunia ini perlahan kehilangan keyakinan pada kebaikan? Seorang pengusaha seperti saya, yang pernah berpikir segalanya dapat diukur dengan uang, kini merasa tidak berbeda dengan orang yang bangkrut, karena telah membiarkan hati saya mengeras hingga seperti ini. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari pertama muncul setelah hujan, saya memutuskan untuk bertemu kembali dengan anak itu. Saya ingin mendengar langsung darinya. Saya perlu tahu mengapa seorang anak yang tidak memiliki apa-apa berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang asing di tengah bahaya lalu lintas. Sebelum meninggalkan rumah sakit, saya berdiri diam menatap gerbang besar. Di sana masih ada bekas air yang memudar tempat anak itu duduk sepanjang malam. Saya memejamkan mata perlahan, merasakan hati saya berat. "Rudy," kata saya pelan, "temukan anak itu untuk saya." "Baik, Pak, tapi mungkin akan sulit. Sesulit apapun, harus ditemukan." Dia membawa saya kembali dari batas antara hidup dan mati. Saya perlu membalasnya setidaknya dengan ucapan terima kasih. Rudy mengangguk, lalu berjalan pergi. Sementara saya berdiri menatap langit biru yang cerah setelah hujan, bertanya pada diri sendiri. Mungkin Allah sengaja menunjukkan kepada saya satu hal, bahwa ada jiwa-jiwa yang begitu murni, sehingga hanya dengan satu tindakan kecil, mereka dapat menggoyahkan hati yang telah dingin. Pagi itu, Jakarta masih lembab setelah hujan semalaman. Sinar matahari menembus jendela rumah sakit, menyinari langit-langit kamar saya dengan garis-garis cahaya yang redup. Saya membuka mata, merasakan dinginnya AC dan suara mesin pemantau detak jantung berbunyi teratur di samping. Tubuh saya lelah, tetapi pikiran saya kacau. Dalam mimpi yang baru saja saya alami, saya melihat mata anak itu di tengah hujan, memancarkan kekhawatiran, ketakutan, tetapi juga ketegasan.
Saya menopang tangan dan duduk, menarik napas dalam-dalam. Di atas meja, ponsel Rudy menyala. Dia baru saja masuk ke kamar, wajahnya canggung. "Bapak sudah sadar, Pak?" "Saya sudah sadar. Ngomong-ngomong, anak yang kemarin sudah kamu temukan?" Rudy terdiam lalu merendahkan suara. "Saya pikir Bapak sebaiknya istirahat lagi. Masalah itu sedang ramai sekali." Saya mengerutkan dahi. "Ramai bagaimana?" Dia meletakkan ponsel di meja, memutar video. Dan hanya dalam beberapa detik, saya mengerti. Di layar adalah gambar anak miskin itu pakaiannya kotor diseret keluar dari gerbang oleh petugas keamanan rumah sakit. Suara orang yang merekam terdengar nyaring. "Itu dia, anak kecil pencuri dompet direktur. Jangan percaya, dia pura-pura menolong untuk mencuri." Gambar bergoyang, suara kacau, tetapi masih cukup untuk melihat tetesan air hujan bercampur air mata di wajah kecil itu. Di bawahnya adalah ribuan komentar. Orang miskin sekarang menakutkan sekali. Tadinya dikira pahlawan, ternyata pencuri. Kebaikan zaman sekarang tidak ada yang tulus lagi. Saya terdiam, hati saya menciut. Saya tidak ingat persis apa yang dilakukan anak itu dengan dompet saya, tetapi pada saat itu, saya yakin mata anak itu bukan mata pencuri. Itu adalah mata seseorang yang sedang ketakutan. Takut tidak bisa menyelamatkan seseorang. "Rudy," kata saya pelan, "saya ingin melihat rekaman kamera keamanan lagi, semua rekaman di gerbang dan area di depan gedung hari itu. Sekarang juga." 1 jam kemudian, layar besar di ruang rapat rumah sakit menyala. Dokter jaga, petugas keamanan, Rudy, dan saya sendiri menatap tajam ke rekaman video. Rekaman itu buram, tetapi jelas dalam setiap detail. Anak kecil itu berlari menyeberang jalan, nyaris tertabrak mobil, berlutut di samping saya, memanggil dalam keputusasaan. Ketika melihat dompet tergelincir dari saku jas saya, ia mengambilnya, meletakkannya di samping dengan rapi, lalu terus berlari memanggil bantuan. Di bagian akhir, ia terengah-engah, menarik lengan saya, berteriak, "Pak, tahan sedikit lagi, ada orang datang." "Bapak, bertahanlah sedikit lagi, ada orang datang." Tidak ada tanda sedikit pun bahwa ia bermaksud mencuri. Tidak sedetik pun. Ruang rapat hening. Saya mendengar detak jantung saya semakin cepat. Dada terasa nyeri. Saya berbalik menatap Rudy. Dia menunduk, berkata pelan, "Bapak lihat, anak itu tidak melakukan kesalahan apapun." Saya mengangguk, bibir bergetar. Dia telah menyelamatkan saya. Dan kita telah mengusirnya. Tepat pada siang hari itu, saya meminta bertemu kembali dengan anak itu. Rudy menghabiskan lebih dari 1 jam mencari di sekitar rumah sakit, melewati area pasar di dekat gerbang. Akhirnya, dia menelepon saya, suaranya penuh emosi. "Saya menemukannya, Pak. Anak itu masih duduk di tempat yang sama, di bawah teras, belum pergi." Saya segera mengenakan jaket, menarik Rudy menuju lobi. Seluruh rumah sakit gempar ketika melihat saya. Direktur eksekutif, orang yang baru saja lolos dari maut, melangkah keluar sendiri di tengah terik siang. Dan saya melihatnya. Anak kecil itu, basah, duduk meringkuk di tangga. Ketika mendengar langkah kaki, ia mendongak. Mata itu sekali lagi membuat hati saya bergetar. Saya melangkah maju, perlahan. Orang-orang di sekitar berbisik, "Itu anak yang dituduh mencuri." "Kenapa Pak Arman keluar menemuinya?" Saya berhenti di depannya. Ia berdiri, ketakutan, hendak melarikan diri. "Nak, jangan pergi," kata saya pelan. "Om mau berterima kasih padamu." Dia mundur selangkah, suaranya kecil seperti angin. Saya tidak mengambil apa-apa dari Bapak. Saya hanya mengambil dompet, takut terlindas mobil saja." Saya tidak menjawab. Saya hanya melangkah maju 1 langkah lagi, lalu berlutut di depannya. Bisikan di sekitar terhenti. Saya menundukkan kepala, berkata sangat pelan, setiap kata, "Kamu bukan maling, kamu penyelamat nyawaku. Kamu bukan pencuri. Kamu adalah penyelamat nyawa saya." Anak itu berdiri membeku.
Bibirnya bergetar, lalu air mata menetes bercampur dengan keringat di pipinya. Dia menunduk, berbicara dalam isak tangis. Saya cuman takut Bapak meninggal saja. Saya tidak ingin siapapun mati. Saya menggenggam tangan kecilnya yang kurus, tangan yang lecet dan kotor oleh lumpur. Lalu meletakkannya di dada saya. Om minta maaf. Minta maaf karena membiarkan orang menyakitimu. Minta maaf karena Om pernah hidup di dunia di mana orang tidak lagi percaya pada kebaikan. Saya tidak tahu siapa yang memulai, tetapi orang-orang di sekitar perlahan menundukkan kepala. Seorang perawat menangis. Seseorang memegang ponsel, merekam seluruh momen itu. Dan kali ini, video itu menyebar kemana-mana. Tetapi bukan untuk menuduh, melainkan untuk membersihkan nama baik. Penyelamat dibenarkan, CEO berlutut, minta maaf kepada anak jalanan. Itulah judul yang saya lihat beberapa hari kemudian di berita daring. Tetapi sebenarnya bagi saya tidak ada kemuliaan di sana. Hanya ada rasa lega dan malu yang mendalam. Setelah orang-orang bubar, saya mengundang anak itu masuk ke kantin rumah sakit. Dia masih malu-malu, tangannya terus mencengkeram erat baju robeknya. "Nama kamu siapa?" tanya saya. "Raffi, Pak." "Raffi, kamu sudah makan?" Dia menggeleng. Saya memberi isyarat kepada perawat untuk membawakan makanan. Ketika sepiring nasi diletakkan, Raffi mendongak menatap saya, ragu-ragu. "Saya nggak punya uang, Pak." "Nggak apa-apa. Hari ini adalah makan siang, terima kasih." Dia menundukkan kepala sangat dalam, lalu makan suap demi suap, perlahan, seolah takut emosi akan membuatnya tersedak. Melihat pemandangan itu, tenggorokan saya terasa kering. Selama bertahun-tahun, saya telah mengundang begitu banyak mitra bisnis makan malam di restoran mewah, tetapi tidak pernah melihat seseorang makan yang membuat saya ingin menangis seperti ini. Ketika dia selesai makan, saya berkata, "Besok kamu datang ke sini lagi ya. Om mau bertemu kamu, berbicara sedikit lagi." Anak itu mengangguk, matanya memancarkan sedikit kejutan bercampur harapan. Saya berdiri menatap bayangan kecil yang berjalan keluar dari pintu. Di hati saya muncul perasaan aneh. Seolah di tengah begitu banyak kehilangan, Allah telah mengirimkan saya kesempatan kedua, tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk memperbaiki diri saya sendiri. Malam itu, ketika kembali ke rumah, saya membuka ponsel melihat lagi video yang diunggah orang-orang. Tidak ada lagi suara cemoohan, melainkan pesan-pesan yang penuh emosi. Dunia masih punya orang baik. Maaf karena pernah meragukan anak itu. Hanya dengan permintaan maaf yang tulus, dapat mengubah semua prasangka. Saya tersenyum tipis, tetapi mata saya berkaca-kaca. Karena saya mengerti, bukan saya yang menyelamatkan seorang anak, melainkan anak itu yang menyelamatkan kembali sisi manusiawi dalam diri saya. Pertemuan takdir itu seolah telah berakhir di sana, tetapi saya tidak tahu bahwa di balik peristiwa yang tampaknya telah selesai itu, sebuah rahasia lain sedang diam-diam muncul. Sebuah rahasia yang melibatkan saya, perusahaan, dan bahkan nyawa orang-orang di sekitar saya. Dan semuanya dimulai hanya dari kebaikan hati seorang anak bernama Raffi. 1 minggu setelah meninggalkan rumah sakit, saya kembali ke perusahaan. Semua orang menyambut saya dengan bunga, dengan senyum canggung, tetapi saya merasakan jelas ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam gedung lebih dingin, lebih sunyi, seolah di balik lapisan kaca yang berkilauan itu adalah retakan kecil yang menunggu untuk pecah. Saya melangkah ke kantor saya, ruangan di lantai 18. Tempat yang pernah saya anggap sebagai tempat suci akal sehat dan kekuasaan. Semuanya masih seperti dulu, tetapi anehnya ketika duduk di kursi, saya merasa lelah, bukan fisik, tetapi di hati. Sebuah suara kecil terdengar di kepala. Jika hari itu anak itu tidak muncul, mungkin saya sudah meninggal. Kalimat itu terus terulang tanpa henti. Saya memegang botol obat jantung yang diresepkan dokter di atas meja, menatapnya lama sekali.
Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa takut. Bukan takut sakit, tetapi takut bahwa ada sesuatu yang di luar kendali saya. Hari itu, Raffi dibawa ke kantor oleh Rudy. Dia mengenakan kemeja putih yang dibelikan Rudy, rambutnya disisir rapi, masih terlihat malu-malu. Ketika masuk, dia membungkuk memberi salam, kedua tangan memeluk erat buku catatan kecil. "Bapak sudah sehat lagi." Suaranya pelan, ragu-ragu. Saya tersenyum, mengangguk. "Berkat kamu, Raffi. Kalau tidak ada kamu, Om tidak akan duduk di sini." Dia malu-malu menundukkan kepala. "Saya cuma bantu. Allah yang nolong, bukan saya. Allah yang menolong, bukan saya." Saya menatap wajah kecil itu, hati saya tiba-tiba dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Seorang anak tanpa rumah, tanpa pendidikan, tetapi memahami secara mendalam apa yang tidak dipahami banyak orang dewasa. Kerendahan hati di hadapan yang maha tinggi. Saya mengundang Raffi duduk di kursi di depan saya, lalu menceritakan kembali rasa sakit hari itu. Perasaan tercekik, mati rasa, dan bau obat aneh yang masih terbayang dalam ingatan. Sebelum pingsan, Om merasa ada yang berbeda. Bau obat jantung hari itu tidak seperti biasanya. Raffi memiringkan kepala. "Obatnya beda ya, Om?" Saya mengangguk pelan. Perasaan gelisah menyelinap ke setiap pikiran. Sejak keluar dari rumah sakit, dokter pribadi saya telah mengganti seluruh resep obat. Tetapi ketika saya bertanya mengapa, dia hanya menjawab, "Karena dosis yang lama tidak stabil, ada risiko menyebabkan syok jantung." Dosis lama? Saya terkejut. Karena di laci kantor, saya selalu menyimpan obat saya secara terpisah. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Sore itu, saya memanggil dokter untuk memeriksa sisa obat. Dia membuka tutupnya, menciumnya, lalu mengerutkan kening. "Pak, ini bukan jenis obat yang saya resepkan. Dosis ini 2 kali lipat dari batas aman." Saya terperanjat. "Maksud Anda, seseorang telah mengganti obat saya?" "Ya, seseorang sengaja melakukannya. Jika Bapak meminum 1 pil lagi, saya khawatir jantung Bapak sudah berhenti berdetak sebelum sampai di rumah sakit." Segala sesuatu dalam diri saya seolah runtuh. Saya duduk diam, tangan gemetar. Selama lebih dari 20 tahun memimpin, saya telah menyaksikan banyak kasus penipuan, pengkhianatan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa konspirasi bisa menargetkan langsung nyawa saya. Saya memerintahkan Rudy untuk memeriksa seluruh kamera di dalam gedung. 3 jam kemudian, dia kembali dengan wajah pucat pasi. "Pak, Bapak harus lihat ini." Layar menampilkan gambar dari seminggu sebelum saya pingsan. Kamera merekam dengan jelas. Seorang pria masuk ke kantor saya ketika tidak ada siapapun. Dia membuka laci, mengambil botol obat, mengganti tutup, baru lalu pergi. Jas, postur tubuh. Tidak salah lagi. Pak Surya. Orang yang pernah saya anggap sebagai tangan kanan. Orang yang pernah bersama saya membangun perusahaan ini sejak masih kantor kecil di Surabaya. Saya merasa sulit bernapas. Rudy menatap saya dengan khawatir. "Bapak mau melakukan apa sekarang?" Saya terdiam sangat lama, lalu menjawab, suara saya merendah. "Kumpulkan dewan direksi. Saya ingin bertemu Surya malam ini juga." Pertemuan berlangsung di ruang tertutup. Selain saya, Rudy, dan 2 pemegang saham lama, tidak ada yang diizinkan hadir. Ketika Surya masuk, dia masih mempertahankan ketenangan seperti biasanya. "Pak, dengar-dengar Bapak mencari saya?" "Ya." Saya menatap lurus ke matanya. "Saya hanya ingin menanyakan satu hal. Mengapa?" Dia tersenyum sinis. "Mengapa? Apa, Pak? Saya tidak mengerti." Rudy menyalakan layar, menayangkan rekaman video. Ruangan menjadi hening. Hanya tersisa suara kipas AC yang berdengung dan detak jantung saya yang berdebar di dada. Wajah Surya memucat,
tetapi ia masih berusaha tenang. Saya hanya merapikan obat Bapak. Merapikan dengan cara mengganti obat lain, kata saya pelan, suara dingin. Dia diam, lalu tertawa, tawa yang kering. Bapak tahu Arman. 10 tahun saya bekerja untuk Bapak hanya menjadi bayangan. Saya bekerja, saya menanggung tanggung jawab, tetapi nama baik dan kekuasaan semua milik Bapak. Dia berdiri, matanya memerah. Kalau saja anak jalanan itu tidak muncul, kau sudah mati sekarang. Kalau saja anak jalanan itu tidak muncul, Anda sudah mati sekarang. Saya tertegun. Kalimat itu setajam pisau menancap dalam di hati saya. Surya, saya pernah menganggapmu seperti adik sendiri. Saya percaya padamu lebih dari siapapun. Mengapa harus melakukan ini? Dia hanya menyeringai. Karena Bapak punya segalanya, dan saya tidak punya apa-apa. Saya memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, saya merasa jijik dengan kekuasaan saya sendiri yang telah membuat seseorang kehilangan hati nuraninya. Polisi dipanggil. Surya tidak melawan. Ketika mereka memborgol tangannya, saya hanya melihat tatapan itu, dipenuhi kebencian dan penyesalan. Ketika semua orang pergi, tinggallah saya, Rudy, dan Raffi. Anak itu berdiri diam di sudut ruangan, wajahnya ketakutan, belum mengerti apa yang baru saja terjadi. Saya duduk, lelah. Dia mendekat, bertanya dengan gemetar. Om, orang itu kenapa? Kenapa Om sedih? Saya menatap mata polos itu, perlahan menjawab, karena Om baru saja kehilangan seorang teman. Dan karena Om menyadari, Allah telah menyelamatkan Om dengan tanganmu. Dia bingung. Saya meletakkan tangan di bahunya, melanjutkan. Jika hari itu kamu tidak muncul, Om sudah meninggal. Dan jika Om tidak hidup lagi, kebenaran ini selamanya akan terkubur. Air mata saya menetes, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur. Dari lubuk hati, saya berbisik, Allah menolongku lewat tangan seorang anak kecil. Allah menolong saya melalui tangan seorang anak kecil. Raffi menunduk, bibirnya bergerak-gerak. Saya tidak mengerti sepenuhnya, tapi saya senang Om masih hidup. Karena saya takut, kalau Om meninggal, tidak ada lagi yang percaya pada kebaikan. Kalimat itu membuat saya tercekat. Saya mengusap kepalanya perlahan, berkata sangat lambat, Raffi, mulai hari ini kamu bukan lagi anak jalanan. Kamu adalah anak Om. Om akan sekolahkan kamu, berikan kamu rumah, masa depan. Matanya membulat, lalu ia menangis terseduh-seduh. Bukan tangisan anak yang diberi makanan, melainkan tangisan seseorang yang baru saja menemukan kembali iman pada kehidupan. Saya melihat keluar jendela. Jakarta mulai menyala, cahaya memantul di kaca seperti ribuan bintang. Dalam cahaya itu, saya melihat satu hal dengan jelas. Keadilan selalu memiliki cara untuk muncul, dan terkadang Allah memilih tangan yang paling kecil untuk mewujudkan hal itu. Saya tidak tahu bahwa ketika pintu kantor tertutup, perjalanan saya dan Raffi baru saja dimulai. Di balik cahaya itu, ada hal lain yang menunggu untuk diungkap, sesuatu yang belum siap kami hadapi. Saya pernah berpikir bahwa manusia hanya akan berubah ketika mengalami kehilangan. Tetapi tidak. Saya menyadari terkadang hanya dibutuhkan sepotong hati kecil untuk menyinari seluruh bagian gelap dalam jiwa saya. 2 bulan telah berlalu sejak saya membawa Raffi pulang, tetapi setiap pagi ketika menuruni tangga, saya masih merasa sulit percaya bahwa anak itu tinggal bersama saya, seorang CEO yang dulunya dingin dan tertutup dari seluruh dunia. Taman belakang rumah di Menteng yang dulunya hanya berisi tanaman hias dan kolam ikan, kini dipenuhi tawa riang setiap pagi. Raffi sedang belajar membaca bersama guru les yang saya sewa. Dia mengucapkan setiap kata perlahan, suaranya masih polos tetapi matanya bersinar cerah. Kebijaksanaan. Guru itu mengangguk, tersenyum. Benar, kamu pintar sekali, Raffi. Saya berdiri dari jauh mengamati, hati saya dipenuhi perasaan hangat yang aneh.
Saya pernah berpikir kebahagiaan hanya datang ketika saya menyelesaikan transaksi besar atau menandatangani kontrak miliaran dolar, tetapi ternyata si seorang anak yang bisa membaca huruf juga bisa membuat hati saya bergetar. Sore hari, saya mengajak Raffi berjalan-jalan di sekitar kompleks. Orang-orang mulai mengenalinya, anak yang pernah menyelamatkan CEO, pahlawan cilik, begitulah mereka memanggilnya. Setiap kali seseorang ingin berfoto atau memberi hadiah, Raffi hanya menunduk, berkata pelan, "Saya tidak butuh hadiah. Saya ingin orang-orang percaya bahwa orang miskin juga bisa melakukan hal baik." Kalimat itu membuat saya terdiam. Seorang anak berusia 10 tahun telah memahami apa yang belum dipahami banyak orang di kalangan bisnis kami, bahwa kebaikan tidak perlu dipamerkan, ia hanya perlu dijaga kemurniannya. Setiap akhir pekan, Raffi meminta izin untuk kembali ke Tanah Abang, tempat ia pernah tinggal. Saya setuju, tetapi selalu meminta Rudy untuk menemaninya demi keamanan. Suatu sore, saya datang menjemputnya, melihat Raffi sedang duduk bersama Bu Siti, wanita penjual nasi uduk yang membesarkannya dengan kasih sayang. Keduanya tertawa, tangan Raffi masih lincah membantu Bu Siti membungkus nasi. "Raffi, Om jemput kamu," panggil saya. Dia berbalik, matanya berseri-seri. "Om, Bu Siti bilang besok saya boleh mengajari anak-anak kecil menulis. Di sini ada beberapa yang bahkan tidak tahu cara membaca doa." Saya menatap Bu Siti. Dia tersenyum ramah. "Bapak lihat, anak kecil ini meskipun tinggal di rumah besar, masih ingat jalan untuk kembali." Saya mengangguk pelan. Di hati saya, rasa bangga menyelinap, bercampur sedikit rasa malu. Karena sementara kami, orang-orang yang memiliki segalanya, sering lupa berterima kasih, seorang anak yang pernah dituduh pencuri tahu cara menundukkan kepala dan bersyukur atas hidup dengan tindakan yang paling sederhana. Sebulan kemudian, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin diri saya di masa lalu tidak akan pernah memikirkannya. Mendirikan Yayasan Amal Cahaya Hati Nusantara. Cahaya dari Hati Nusantara. Nama yayasan itu berasal dari doa pertama yang pernah diucapkan Raffi kepada saya saat ia masih terlantar. "Ya Allah, semoga besok aku bisa sekolah lagi. Ya Allah, semoga besok aku bisa sekolah lagi." Saya masih ingat, malam itu saya bertanya, "Kenapa kamu tidak meminta rumah besar atau uang banyak, tetapi hanya meminta untuk bisa sekolah?" Dia menjawab dengan sangat pelan, "Karena kalau tahu huruf, saya bisa hidup terhormat tanpa perlu meminta-minta." Kalimat itu membuat saya terjaga semalaman. Saya memiliki segalanya, tetapi tidak lagi tahu bagaimana hidup dengan terhormat. Acara peluncuran yayasan diadakan di aula besar perusahaan. Pers, pengusaha, politisi, semuanya hadir. Di atas panggung, saya berdiri di tengah ratusan flash kamera, tetapi hati saya terasa damai yang aneh. Raffi duduk di barisan depan, mengenakan kemeja putih yang saya pilihkan untuknya. Tangan memeluk buku catatan kecil. Ketika mikrofon menyala, saya berbicara, suara saya perlahan. Saya pernah berpikir saya memiliki segalanya, uang, kekuasaan, ketenaran. Tetapi suatu hari saya menyadari saya telah kehilangan hal yang paling berharga. Hati. Seorang anak kecil telah menyelamatkan nyawa saya, tetapi hal yang lebih besar, dia telah menyelamatkan jiwa saya dari ketidakpedulian. Saya dulu punya segalanya, tapi kehilangan hati. Seorang anak kecil mengingatkan saya arti kasih dan iman. Seluruh audiens hening. Beberapa orang menundukkan kepala. Saya melihat Raffi mendongak, matanya bersinar-sinar seolah mengandung kebanggaan dan haru. Setelah upacara, Raffi melangkah ke atas panggung. Dia memegang mikrofon dengan kedua tangan, suaranya bergetar. Saya tidak tahu harus berkata apa banyak. Saya hanya ingin berterima kasih kepada Om Arman, berterima kasih kepada Allah, karena telah memberi saya kesempatan untuk menjadi orang baik. Saya berharap anak-anak di luar sana juga memiliki kesempatan seperti saya. Semua orang bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan basa-basi, melainkan tepuk tangan yang tulus, datang dari hati. Seorang wartawan mendekat bertanya kepada saya, "Pak Arman,
Mengapa Anda begitu mempercayai seorang anak yang pernah disalahpahami oleh seluruh masyarakat? Saya tersenyum. Karena saya sendiri pernah menjadi orang yang disalahpahami. Kita semua bisa salah, tetapi kebaikan hati tidak pernah salah. Malam itu, ketika semua orang telah pergi, saya melihat Raffi duduk sendirian di balkon lantai atas. Cahaya senja mewarnai seluruh kota dengan warna jingga. Dia mendongak, matanya tertuju ke kejauhan, tempat lampu-lampu mulai menyala di jalan-jalan yang pernah ia tinggali. Saya mendekat, bertanya dengan suara lembut, "Kamu sedang memikirkan apa ya, Raffi?" Dia tersenyum. Saya sedang berpikir, kalau hari itu saya tidak berhenti, mungkin Om sudah tidak ada di sini. Tapi mungkin juga, kalau Om tidak percaya pada saya juga tidak akan memiliki hidup ini. Saya melihat ke arah yang ia tunjuk, ke arah Tanah Abang yang samar-samar di malam hari. "Benar," kata saya. "Kita berdua diselamatkan oleh iman, kamu percaya pada kehidupan, dan Om belajar lagi cara percaya pada manusia." Raffi diam sejenak, lalu berkata pelan, "Om, saya pikir cahaya tidak hanya ada di gedung-gedung tinggi, tapi juga di jalanan kecil, di mana ada orang yang berani percaya bahwa kebaikan itu masih ada." Saya memeluk bahunya. "Kamu benar, Raffi. Dan Om berjanji, Om akan membiarkan cahaya itu menyebar lebih jauh lagi." Anak itu tertawa, matanya berbinar memantulkan cahaya senja. Malam itu, saya duduk di ruang kerja melihat rencana pengembangan Yayasan Cahaya Hati Nusantara. Di dalamnya, baris pertama yang saya tulis dengan pena, "Setiap anak berhak untuk bermimpi, dan setiap orang dewasa berkewajiban untuk menjaga mimpi itu tetap menyala." Di luar, kota Jakarta bersinar terang di malam hari. Antrian kendaraan memanjang seperti benang-benang cahaya yang terjalin. Di suatu tempat, mungkin masih ada Raffi-Raffi lain yang tidur meringkuk di pinggir jalan, memeluk mimpi kecil mereka. Dan saya percaya jika setiap orang mau membungkuk sekali saja, melihat dengan hati daripada mata, dunia ini akan jauh lebih lembut. Ketika saya melangkah keluar ke balkon, Raffi masih berdiri di sana, tangan terentang menyambut angin. Saya bertanya, "Kamu melihat apa di luar sana?" Dia menjawab pelan, suaranya berbaur dengan angin. "Saya melihat cahaya. Cahaya dari jalanan yang dulunya paling gelap." Saya tersenyum. Karena saat itu, saya tahu bahwa perjalanan kami tidak berakhir di sini. Karena di luar sana, masih ada hati-hati kecil yang menunggu untuk dinyalakan. Dengan satu tindakan kebaikan yang tampaknya paling kecil,